Sebuah duka mendalam tengah menyelimuti keluarga ABD Haris, seorang pria berusia 50 tahun yang sehari-hari mencari nafkah sebagai sopir ojek online Maxim. Langkah kakinya dalam mencari rezeki harus terhenti selamanya secara tragis di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pada Minggu malam, 7 Juni 2026, ABD Haris ditemukan meninggal dunia dengan kondisi bersimbah darah di tepi Jalan Poros Karyango Lorong 3, RT 03 RW 03, Desa Sudirman, Kecamatan Tanralili. Sebuah peristiwa memilukan yang menyisakan tanda tanya besar sekaligus luka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Kepergian ABD Haris menyisakan syok berat bagi sang anak, Reski Resadrian yang berusia 21 tahun. Ada sebuah kenyataan getir di balik penemuan jasad korban. Malam itu, Reski yang berprofesi sebagai sopir antar daerah kebetulan sedang melintas di sekitar lokasi kejadian setelah pulang bekerja. Awalnya, ia melihat kerumunan warga di pinggir jalan yang mengelilingi sesosok tubuh yang tergeletak. Tanpa firasat buruk, Reski sempat berhenti. Namun, bak disambar petir di siang bolong, pandangannya langsung tertuju pada sebuah benda yang sangat ia kenali, sebuah helm berwarna putih. Helm yang setiap hari digunakan oleh sang ayah untuk mengais rezeki. Melihat ada orang tergeletak di pinggir jalan, saya sempat berhenti. Setelah saya lihat, saya kenali helm putih yang biasa dipakai Bapak, kenang Reski dengan nada bergetar, pada Senin, 8 Juni 2026. Setelah memastikan bahwa jasad yang bersimbah darah itu adalah ayahnya, Reski langsung bergegas pulang untuk menyampaikan kabar menyakitkan ini kepada ibunya. Keluarga mengaku sangat terpukul karena selama 5 tahun tinggal di perumahan Anugrah Residence, ABD Haris dikenal sebagai sosok ayah dan tetangga yang sangat baik, tidak pernah memiliki musuh, dan tidak memiliki utang piutang kepada siapapun. 3 hari sebelum kejadian, sang ayah sempat berkata ingin menyampaikan sesuatu kepada Reski. Namun, karena Reski sedang bekerja di luar daerah, obrolan itu tidak pernah terjadi dan kini menjadi penyesalan serta kenangan terakhir yang takkan pernah terlupakan. Pihak keluarga berencana membawa jenazah almarhum ke kampung halamannya di Kabupaten Jeneponto untuk dimakamkan. Aparat kepolisian bergerak cepat merespons tragedi ini. Kapolres Maros, AKBP Douglas Mahendrajaya, mengonfirmasi bahwa ABD Haris merupakan korban pembunuhan berencana atau penganiayaan berat yang menggunakan senjata tajam. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara atau TKP serta pemeriksaan awal, polisi menemukan luka yang sangat mengerikan pada tubuh korban. Dari hasil olah TKP dan keterangan awal, terdapat satu sayatan di bagian leher dengan panjang sekitar 18 cm, ungkap AKBP Douglas saat ditemui di kantor Polsek Tanralili. Untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut secara medis, jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk menjalani proses autopsi. Di lokasi kejadian, polisi juga telah mengamankan sejumlah barang bukti penting, di antaranya 1 unit sepeda motor milik korban, helm putih penanda identitas, serta pakaian yang dikenakan korban saat malam nahas tersebut. Hingga saat ini, Polres Maros yang dibantu oleh personel Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan masih terus berupaya keras mengidentifikasi pelaku. Sejumlah saksi, mulai dari orang yang pertama kali menemukan jasad korban hingga warga sekitar, telah dimintai keterangan secara intensif di Polres Maros. Pihak kepolisian belum bisa memastikan apa motif di balik pembunuhan keji ini. Penyidik masih mendalami berbagai kemungkinan logis, termasuk apakah korban dibuntuti oleh pelaku saat sedang menarik penumpang, atau justru pelaku sudah mengintai dan menunggu korban di lokasi yang sepi tersebut. Di tengah bergulirnya penyelidikan ini, doa dan harapan besar dipanjatkan oleh keluarga, terutama Reski.